Namaku Arini. Sampai beberapa bulan yang lalu, aku percaya hidupku sudah mendekati kata sempurna. Aku punya suami yang selama ini kukira setia, rumah yang kami bangun dengan penuh doa, dan masa depan yang terasa aman di depan mata. Rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi saksi setiap lelah dan bahagia yang kami lalui. Aku masih ingat hari ketika kami pertama kali melihat rumah itu. Rumah 2 lantai di sudut kompleks, dengan pagar putih dan halaman kecil tempat aku bermimpi menanam bunga. Saat itu, Dimas, suamiku, menggenggam tanganku dan berkata, "Ini akan jadi awal baru kita, Nin. Di sini kita tua bersama." Kalimat itu menempel di kepalaku dan menjadi bahan bakar untuk terus bertahan. Untuk melunasi rumah itu, aku melepas perhiasan pemberian orang tua sebagai uang muka, menahan diri untuk tidak belanja, bahkan rela lembur di kantor. Setiap kali lelah, aku melihat foto rumah di layar ponsel dan berkata, "Sedikit lagi, Rin." Kupikir rumah itu akan menjadi milik kami selamanya. Di depan teman-temannya, Dimas selalu memujiku. Arini yang paling jago ngatur keuangan. Kalau bukan karena dia, mungkin kita belum punya rumah, katanya sambil menepuk bahuku. Di depan orang, aku adalah istri kebanggaan. Tapi belakangan, di dalam rumah, suasananya berubah pelan-pelan. Entah sejak kapan, Dimas mulai terlalu akrab dengan ponselnya. Notifikasi terus berdenting, panggilan yang dijawab dengan suara pelan sambil menjauh ke balkon, pesan yang dihapus sebelum sempat kulihat. Beberapa kali aku tergoda untuk bertanya, tapi selalu kutahan dengan kalimat, "Kamu istrinya, tugasmu percaya." Suatu malam, sekitar pukul 11, Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Aku menunggunya di ruang keluarga dengan dokumen cicilan di meja. "Mas, alhamdulillah, bulan ini cicilan kita tinggal sedikit," kataku antusias. "Kalau konsisten, sebentar lagi rumah ini lunas." Rasanya kayak mimpi, ya? Dimas hanya melirik, lalu menjatuhkan diri di sofa dan menyalakan televisi. "Iya, baguslah," jawabnya pendek. Biasanya, setiap kali kami membahas rumah, matanya akan berbinar. Tapi malam itu, ia seolah ingin mengakhiri topik yang baru saja kubuka. Bahkan ketika kuserahkan kertas cicilan, ia hanya menyentuhnya sekilas, lalu meletakkannya di ujung meja. "Kamu capek banget, ya?" Aku mencoba memaklumi. "Biasa, kerjaan lagi numpuk," ujarnya tanpa menoleh. Aku mengangguk, meski dalam hati muncul tanda tanya yang sulit kuabaikan. Sejak malam itu, sikap Dimas makin sering memicu rasa tidak enak di dadaku. Ia kerap pulang larut, lebih mudah tersulut emosi, dan hampir selalu mengalihkan pembicaraan ketika aku menyebut kata rumah. Hingga suatu pagi di hari Minggu, saat matahari baru naik dan aku sedang menyapu teras, kudengar suaranya di ruang tamu. Nada bicaranya berbeda, rendah dan hati-hati. "Iya, Pak, sabar dulu. Nanti siang saya kabari lagi." "Iya, saya paham. 5 miliar itu bukan jumlah kecil. Tenang saja, semua akan beres. Saya yang urus," ucapnya. 5 miliar? Tanganku terhenti. Sapu nyaris terlepas. Aku menelan ludah, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. 5 miliar. Angka itu berputar-putar di kepalaku. Aku melangkah pelan mendekati pintu, pura-pura merapikan pot bunga, sementara telingaku berusaha menangkap lanjutan kalimatnya. "Berkasnya sudah hampir lengkap. Tinggal tanda tangan, lalu transfer." "Iya, nanti saya pastikan istri saya juga." Maksud saya, semua pihak setuju," kata Dimas lagi. "Istri saya juga." Bagian itu terdengar ragu, seolah-olah aku hanya salah satu berkas yang harus dibereskan. Bukan manusia yang punya hati. Saat telepon ditutup, aku buru-buru kembali menyapu, menata ekspresiku seolah tak terjadi apa-apa. Dimas berjalan keluar, mungkin hendak ke dapur, lalu berhenti ketika melihatku. "Kamu dari tadi di luar?" tanyanya. "Iya, Mas." "Kenapa?" Aku berusaha tersenyum santai. "Enggak, cuma nanya aja." Jawabnya cepat, tapi matanya gelisah,
seperti orang yang takut ketahuan. Untuk pertama kalinya, aku tidak percaya begitu saja. Tapi aku juga tidak langsung menuntut penjelasan. Bukannya aku tidak berani. Aku hanya merasa ini bukan percakapan yang cukup dijawab dengan jawaban spontan. Aku perlu tahu dulu sejauh apa kebohongan itu, sebelum memutuskan sejauh apa aku harus bertahan. Hari itu, aku lebih banyak diam. Namun dalam diam itu, kepalaku bekerja. Mengingat setiap perubahan sikapnya, setiap panggilan yang ia sembunyikan, setiap kali ia menghindar saat aku menyebut rumah ini. Potongan-potongan kecil itu mulai menyatu membentuk gambar yang belum sepenuhnya jelas, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Dan aku belum tahu apa yang sebenarnya Dimas rencanakan. Yang ku tahu hanya satu, angka 5 miliar, yang kudengar pagi itu bukan angka biasa. Itu angka yang siap menyeretku ke dalam badai besar yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Yang ia tidak tahu, mulai hari itu, aku berhenti menjadi istri yang hanya percaya. Aku mulai mengamati, menyimpan, dan diam-diam, menyusun rencanaku sendiri. Kalau kamu penasaran apa yang terjadi setelah ini, tunggu sampai aku ceritakan bagaimana satu keputusan Dimas mengubah semuanya. Bukan cuma rumah, tapi juga pernikahan kami. Yang ia tidak tahu, mulai hari itu, aku berhenti menjadi istri yang hanya percaya. Aku mulai mengamati, menyimpan, dan diam-diam, menyusun rencanaku sendiri. Kalimat itu akhirnya menjadi titik balik dalam hidupku. Saat aku memutuskan untuk diam dan mengamati, semesta seperti ikut membuka tabir sedikit demi sedikit. Ada saja petunjuk yang muncul, seolah memaksaku untuk melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan dariku. Mulai hari itu, aku memperhatikan setiap detail kecil yang biasanya kuabaikan. Cara Dimas keluar rumah dengan tergesa, caranya menyembunyikan map coklat di balik jaketnya, hingga caranya menghindari kontak mataku saat kutanya apakah ia ingin sarapan. Semua terasa janggal. Tapi hal paling aneh terjadi 2 hari setelah percakapan telepon 5 miliar itu. Pagi-pagi sekali, ketika sinar matahari baru menyentuh jendela kamar, Dimas terlihat sudah rapi dengan kemeja putih dan celana bahan, bukan pakaian kerjanya yang biasa. "Mas, hari ini ada acara?" tanyaku sambil merapikan rambut. "Oh, iya. Ada ketemu klien." Jawabnya sambil memasukkan ponsel ke saku cepat-cepat. Aku memerhatikan kemeja yang dipakainya. Itu kemeja yang biasanya ia pakai untuk acara formal, bukan pertemuan kerja biasa. Wangi parfumnya pun lebih kuat, seperti ia ingin menyambut seseorang. Namun aku tetap tersenyum kecil. "Aku masakin kopi ya?" Dimas hanya mengangguk singkat. Dari caranya menghindari tatapan, aku bisa merasakan ia sedang menyembunyikan sesuatu besar. Saat ia masuk kamar mandi, ponselnya tergeletak di meja rias. Ponsel yang selama ini dijaga seperti barang rahasia negara. Tanganku otomatis terulur. Tapi aku berhenti. Aku tidak perlu menyentuh ponsel itu. Karena aku tahu sesuatu yang jauh lebih penting. Aku tahu kode PIN-nya. Bukan karena aku mengintip. Tapi karena ia sendiri yang pernah menyebutnya bertahun lalu. Ia mengira aku lupa. Ternyata tidak. Ketika ku dengar suara air mengalir, aku ambil ponselnya. Kutekan PIN itu. Layar terbuka. Jantungku berdegup kencang. Kotak masuk pesan terbuka otomatis. Dan saat itu aku melihat nama seseorang yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Rara, agen properti. Hatiku seperti diremas. Ku pencet pesan terakhirnya. "Mas Dimas, berkasnya sudah siap. Pembelinya setuju dengan harga 5M. Kita tinggal tanda tangan dan serahkan sertifikatnya saja hari ini." Aku nyaris menjatuhkan ponsel. Rumah yang kubangun dari pengorbanan. Rumah yang kukira akan menjadi tempat aku membesarkan anak. Tempat aku menaruh mimpi. Ia hendak menjualnya. Tanpa izin dariku. Tanpa berbicara padaku. Seolah aku tidak punya peran apapun. Tanganku bergetar. Tapi aku paksa diriku tetap tenang. Aku menutup pesan itu dan meletakkan ponsel kembali seperti semula. Saat Dimas keluar dari kamar mandi, aku sudah duduk di tepi ranjang, tersenyum seolah-olah hidupku tidak sedang retak. "Mas, nanti pulang jam berapa?"
Tanyaku. Enggak tahu. Mungkin malam. Jawabnya tanpa menatapku. Oh, hati-hati ya. Dimas hanya mengangguk, lalu mengambil map coklat di meja dan pergi. Suara pintu tertutup terdengar begitu keras, seakan menegaskan bahwa ia sedang menutup sesuatu dariku. Begitu ia pergi, aku berdiri di depan jendela, memandangi mobilnya yang melaju keluar kompleks. Detik itu juga aku tahu, hari itu akan menjadi hari penting. Entah menjadi awal kehancuranku, atau justru awal kebangkitanku. Aku menutup tirai dan menarik napas panjang. Baik, Mas Dimas, kalau kamu mulai permainan ini, aku akan ikut. Tapi kamu tidak akan siap dengan langkahku. Aku mengambil tas, mengenakan kerudung, dan bersiap keluar rumah. Tapi sebelum melangkah, aku memutar tubuh dan menatap seluruh ruangan ini. Ruang tamu, dinding yang kutempel foto-foto kami, bahkan karpet yang kubeli dari gaji pertamaku. Kalau rumah ini benar-benar akan dijual tanpa persetujuanku, setidaknya aku harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh Dimas. Aku mengambil satu map besar dari lemari dokumen, map yang sudah kusimpan sejak 6 bulan lalu. Map itu berisi dokumen penting yang selama ini tidak pernah kusadari akan berguna. Sampai hari ketika Dimas mulai berubah. Aku membuka map itu. Di dalamnya ada fotokopi sertifikat rumah, bukti pembayaran cicilan, dan satu dokumen yang bisa menjadi senjata utamaku. Dokumen yang tidak pernah kuberitahu kepada siapapun. Bahkan Dimas. Mataku menatap dokumen itu lama. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa siap melawan. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil rumah ini, Mas. Bukan rumah ini, dan bukan hidupku. Dengan langkah mantap, aku keluar dari rumah, membawa map itu di tanganku. Aku tahu kemana aku harus pergi. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Dimas boleh punya rencana. Tapi ia lupa satu hal. Seorang istri yang terluka bisa berubah menjadi seseorang yang belum pernah ia bayangkan. Dan rencanaku baru saja dimulai. Jika kamu siap untuk lebih banyak drama dan rahasia yang mulai terungkap, bersiaplah. Karena di bab 3 nanti, kebenaran yang selama ini kusangka hanya firasat, berubah menjadi kenyataan paling mengejutkan dalam hidupku. Dan rencanaku baru saja dimulai. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat langkahku menjauh dari rumah. Rumah yang mungkin sebentar lagi tidak lagi menjadi milikku. Angin pagi terasa berbeda. Seperti membawa pertanda bahwa hari ini akan menjadi hari yang membuka semuanya. Hari ketika sesuatu yang selama ini hanya kuduga, berubah menjadi kenyataan yang tak bisa lagi kutolak. Aku berjalan menuju halte taksi online di ujung kompleks sambil menggenggam map besar di tanganku erat-erat. Setiap langkah seperti bergema, seperti menegaskan bahwa aku sedang menuju titik di mana hidupku akan berbelok tajam. Tujuanku jelas. Kantor notaris. Notaris yang sejak 6 bulan lalu diam-diam kuberi mandat untuk menyimpan satu dokumen penting. Dokumen yang menjadi asuransi hidup dalam pernikahanku. Dulu aku menyimpannya hanya sebagai jaga-jaga, bukan untuk balas dendam. Aku tidak pernah menyangka justru hari ini, dokumen itu akan menjadi tamengku. Begitu tiba, aku disambut sekretaris yang mengenaliku. Bu Arini? Sudah lama tidak ke sini. Aku tersenyum kecil. Iya, Bu. Hari ini saya perlu ambil dokumen yang saya titipkan dulu. Ia mengangguk dan mempersilahkanku menunggu. Sementara itu, aku duduk dan menarik napas panjang. Ruangan itu tenang, tapi dadaku tidak. Waktu terasa berjalan lambat, tapi sekaligus seperti berlari meninggalkanku. Tak lama, pintu terbuka dan Pak Notaris keluar membawa map biru dengan segel resmi. Ini dokumen yang dulu Ibu minta saya simpan. Aku berdiri. Terima kasih, Pak. Hari ini saya membutuhkannya. Pak Notaris menatapku sejenak. Mungkin ia bisa membaca gelisahku. Ada masalah, Bu? Aku tersenyum samar. Bisa dibilang begitu. Tapi saya akan mengurusnya. Setelah membayar administrasi dan keluar kantor notaris, aku berdiri di bawah teras sambil memeluk map itu di dada.
Di dalamnya ada salinan perjanjian harta bersama yang dulu kutandatangani tanpa sepengetahuan Dimas. Dokumen yang memastikan bahwa tidak ada keputusan besar terkait rumah tanpa persetujuanku. Dan yang lebih penting, dokumen itu memiliki tanda tangan Dimas. Tanda tangan yang ia bubuhkan dulu saat aku memintanya menandatangani beberapa berkas administrasi perbankan. Ia tidak pernah bertanya, tidak pernah membaca. Ia percaya penuh. Ironis sekali bukan? Kepercayaan yang dulu ia berikan padaku kini menjadi perlindunganku dari pengkhianatannya sendiri. Aku keluar dari gedung itu dan berjalan menuju kafe di seberang jalan. Kafe yang cukup sepi, cocok untukku menata rencana selanjutnya. Ku duduk di pojok dekat jendela, memesan teh hangat, dan membuka ponselku. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ibu Arini? Saya Rara. Bisakah kita bertemu sebentar? Ada hal yang perlu ibu tahu soal rumah itu. Aku menegakkan badan. Rara? Agen properti itu? Kenapa ia menghubungiku? Bukankah semua ini seharusnya rahasia antara dia dan Dimas? Tanganku bergetar ringan saat mengetik. Di mana? Balasannya cepat. Golden Leaf Cafe, lantai 2. Sekarang. Aku menelan ludah. Itu kafe yang berada hanya beberapa blok dari tempatku duduk sekarang. Terlalu dekat untuk diabaikan. Terlalu mencurigakan untuk tidak kudatangi. Aku merapikan jilbab, memasukkan dokumen notaris ke dalam tas, lalu bergegas keluar. Hatiku berdebar lebih cepat dari langkahku. Ada naluri kuat yang mengatakan bahwa apapun yang akan ku ketahui di sana, akan mengubah segalanya. Sesampainya di Golden Leaf, aku naik ke lantai 2 dengan perasaan campur aduk. Begitu sampai di atas, pandanganku langsung tertuju pada seorang perempuan muda dengan blazer coklat muda, rambut diikat rapi, dan wajah cemas. Ia bangkit begitu melihatku. Bu Arini. Aku mengangguk. Iya, kamu Rara. Ia duduk kembali, mempersilakan aku duduk. Tatapannya seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak ia duga. Sebelumnya, saya minta maaf karena menghubungi ibu tanpa izin, ujarnya pelan. Tidak apa-apa. Kamu bilang ada yang ingin disampaikan. Ia menarik napas panjang. Ibu, saya tidak bisa meneruskan proses jual beli rumah itu. Ada sesuatu yang saya rasa ibu harus tahu. Aku menatapnya. Menunggu. Rara menunduk sebentar, lalu menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Seperti ia tahu bahwa kata-kata yang akan keluar dari mulutnya akan melukai seseorang. Bu, Mas Dimas tidak bilang yang sebenarnya. Rumah itu bukan hanya akan dijual, tapi... Ia menggigit bibir, ragu melanjutkan. Aku merasakan jantungku berdesir, tapi suaraku tetap stabil. Tapi apa, Rara? Ia menatapku tanpa kedip. Tapi Mas Dimas tidak berniat membagi sedikit pun hasil penjualannya dengan ibu. Bahkan, dia sudah menyiapkan berkas perceraian. Untuk beberapa detik dunia terasa berhenti. Nafasku tercekat. Perceraian. Jadi ini bukan hanya rumah. Ini tentang membuangku sekaligus. Namun sebelum aku bisa meresapi semuanya, Rara menambahkan hal yang membuat detak jantungku melonjak lebih kencang. Dan ibu, harus tahu satu hal lagi. Mas Dimas tidak datang sendiri saat mengurus proses jual beli itu. Ada seseorang yang selalu bersamanya. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Seseorang. Rara mengangguk pelan. Ya, Bu, seorang perempuan. Dan dari yang saya lihat, hubungan mereka bukan hubungan profesional. Dunia seakan bergetar di bawah telapak kakiku. Jadi ini alasannya? Ini seluruh rencana yang ia sembunyikan? Tapi sebelum air mataku sempat jatuh, sebuah ketenangan aneh justru merayap dalam diriku. Seolah rasa sakitku berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Aku menegakkan punggungku. Terima kasih, Rara. Kamu sudah lakukan hal yang benar dengan memberitahuku. Rara mengangguk. Lega. Saya hanya tidak tega, Bu. Aku berdiri, memegang tas lebih erat, dan berkata dengan suara yang jauh lebih tegas dari yang kupikir bisa kuucapkan. Hari ini,
Dimas pikir ia sedang memulai hidup barunya. Ia pikir ia sudah memenangkan permainan. Tapi ia tidak tahu, permainan sebenarnya baru dimulai. Karena kenyataan yang terungkap barusan hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Di bab 4 nanti, rencana balasanku mulai berjalan, dan seseorang yang tak pernah kuduga justru menjadi sekutu terkuatku. Kalimat itu terbukti jauh lebih nyata daripada yang kubayangkan. Setelah meninggalkan kafe Golden Leaf dengan langkah mantap, aku merasa seperti seseorang yang baru saja melihat peta besar dari permainan yang sedang dimainkan terhadapnya. Peta itu tidak lengkap, tapi cukup untuk membuatku menyiapkan langkah selanjutnya. Namun yang tidak pernah kusangka adalah, dalam perjalanan menuju rumah, ponselku berdering dengan nama yang sama sekali tidak terpikirkan, ibunya Dimas. Aku terdiam sejenak sebelum mengangkat. Assalamualaikum, Bu. Suara di seberang terdengar berat. Waalaikumsalam, Nin. Ibu butuh ketemu kamu. Sekarang. Nada suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Selama ini ia selalu lembut padaku. Tidak pernah sekalipun berbicara sekeras itu. Ada apa, Bu? Banyak hal yang harus kamu tahu. Ibu sudah tahan cukup lama. Tolong datang ke rumah ibu. Telepon terputus tanpa penjelasan. Aku mematung. Ibunya Dimas? Orang terakhir yang kuharapkan berada di pihakku? Menghubungiku dengan suara gemetar? Ini bukan kebetulan. Ini bagian dari kebenaran yang mulai pecah di segala arah. Tanpa menunggu lebih lama, aku pesan taksi online dan menuju rumah mertuaku. Sepanjang perjalanan, tanganku mencengkeram tas berisi dokumen notaris, sementara pikiranku penuh kemungkinan. Begitu sampai, ibu mertua sudah menunggu di teras dengan wajah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Gelisah, merah, dan seolah memikul beban besar. Begitu aku turun dari mobil, ia langsung memelukku. Pelukan erat, seperti pelukan seseorang yang meminta maaf atas dosa yang bukan miliknya. Nin, masuk dulu. Ibu harus bicara sebelum semuanya terlambat. Aku mengangguk dan mengikutinya ke ruang tamu. Ruangan itu sunyi, seakan tahu percakapan di dalamnya akan mengguncang fondasi keluarga. Setelah duduk, ia memegang tanganku. Nin, kamu masih sayang sama Dimas? Pertanyaan itu membuatku kehilangan kata-kata. Aku tidak menjawab. Ibu mertua menarik napas. Ibu tanya bukan untuk menilai kamu, tapi karena ibu tahu apa yang Dimas lakukan, dan ibu rasa kamu berhak tahu yang sebenarnya. Hatiku ikut menegang. Ibu tahu soal rumah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu mengangguk. Bukan hanya rumah. Dimas sudah lama berubah. Nin. Lebih lama dari yang kamu kira. Aku merasakan detak jantungku naik. Berapa lama, Bu? Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. 1 tahun. Aku terdiam. 1 tahun? Berarti jauh sebelum aku merasa ada yang aneh. Ia sudah menjalani kebohongan itu. Ibu mertua melanjutkan. Suaranya bergetar. Ibu tidak tahu bagaimana harus memberitahumu. Tapi ibu sengaja diam karena berharap Dimas sadar. Ibu sudah marahi dia berkali-kali. Tapi dia terus bilang kamu tidak perlu tahu. Ada keheningan panjang. Lalu ibu mertua berkata pelan, tapi jelas. Nin, orang yang selalu menemani dia saat mengurus rumah itu bukan agen properti. Itu perempuan lain. Aku merasa dunia bergeser di bawah tempat dudukku. Meski Rara sudah memberi petunjuk, mendengarnya dari mulut ibunya sendiri membuat semuanya jauh lebih menyakitkan. Aku sudah menduganya, Bu. Jawabku pelan. Ibu mertua terlihat kaget. Kamu sudah tahu? Belum semuanya. Tapi cukup untuk tahu bahwa Dimas bukan suami yang dulu. Ia menatapku lama, lalu mendekatkan tubuhnya. Nin, kamu harus kuat. Ibu tahu kamu perempuan baik. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Suara lembutnya membuat dadaku menghangat meski penuh luka. Aku memegang tangannya. Bu, apa ibu tahu rencana Dimas soal rumah? Ia mengangguk lemah. Ibu sudah coba cegah. Tapi dia keras kepala. Katanya, dia butuh uang untuk memulai hidup baru.
Hidup baru. Kalimat itu terasa seperti jarum dingin yang ditusukkan ke hatiku. Namun ibu mertua belum selesai. Ia berdiri, mengambil sesuatu dari lemari, lalu kembali sambil membawa amplop putih. Nin, ini. Ibu tidak tahu apakah ini penting atau tidak. Tapi ibu menemukan ini di meja kerja Dimas minggu lalu. Amplop itu disodorkan padaku. Aku menerimanya perlahan dan membuka isinya. Begitu kertas itu terlipat terbuka, tubuhku langsung lemas. Itu adalah draft surat cerai, dengan namaku tercantum jelas. Tapi yang membuat lututku hampir goyah adalah satu hal. Di bawahnya, sudah ada tanda tangan Dimas. Tanpa satupun pembicaraan. Tanpa satupun penjelasan. Ibu mertua memegang pundakku. Nin, ibu ada di pihakmu. Kamu bukan kehilangan suami. Kamu baru saja diselamatkan dari orang yang sudah bukan dirinya lagi. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahan. Aku tidak boleh menangis sekarang. Belum. Aku menatap ibu mertua dengan ketegasan yang bahkan mengejutkanku sendiri. Bu, saya bukan datang untuk meminta Dimas kembali. Saya datang untuk satu hal. Ibu mertua menatapku penuh tanya. Apa itu, Nin? Aku mengeluarkan map biru dari tas. Map yang berisi dokumen yang selama ini tidak pernah kukira akan menjadi senjata pamungkas. Saya datang untuk menyelamatkan diri saya. Ibu mertua memegang dadanya dan mengangguk penuh dukungan. Nin, kalau kamu butuh bantuan, ibu siap. Dan saat itulah aku tahu, sekutuku yang tak terduga telah datang. Bukan dari tempat rahasia atau orang asing. Tapi dari seseorang yang terluka sama sepertiku. Seseorang yang tidak ingin melihatku hancur. Dengan suara yang mulai stabil, aku berkata pelan tapi tegas. Bu, sepertinya kita harus bekerja sama. Karena badai yang akan datang akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan aku tidak akan menghadapinya sendirian lagi. Bu, sepertinya kita harus bekerja sama. Kata-kata itu masih menggantung di udara ketika ibu mertua menggenggam tanganku lebih erat. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang ibu kepada menantu, tapi tatapan seorang perempuan yang paham betul bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Baik, Nin, ibu ikut kamu. Kita hadapi ini sama-sama. Ucapnya lirih namun penuh ketegasan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Kami duduk bersama di ruang tamu yang sunyi, membentangkan dokumen dari map notaris di atas meja. Cahaya sore yang masuk dari jendela jatuh tepat di atas kertas-kertas itu, seperti menyorotinya sebagai saksi bahwa sesuatu yang besar sedang disiapkan. Apa langkah pertamamu? Tanya ibu mertua. Aku menarik napas panjang. Pertama, memastikan Dimas tahu bahwa aku sudah tahu semuanya. Ibu mertua mengernyit. Kamu mau bicara langsung? Aku menggeleng pelan. Tidak. Bicara langsung hanya akan membuat dia menganggap aku lemah atau emosional. Aku ingin dia merasa aman dulu. Aku ingin dia percaya bahwa rencananya berjalan mulus. Ibu mertua menutup mulutnya, terkejut dengan ketenanganku. Lalu, kamu akan apa? Aku menatap map biru dengan mantap. Setelah itu, baru aku tunjukkan apa yang tidak pernah ia perhitungkan. Aku mengeluarkan perjanjian harta bersama itu dan meletakkannya di tengah meja. Ibu mertua menatap lekat dokumen itu. Tatapannya berubah, campuran syok dan bangga. Nin, kamu menyimpan ini selama ini. Aku simpan karena dulu aku ingin berjaga-jaga. Tapi ternyata Tuhan tahu kapan aku membutuhkannya. Ibu mertua mengangguk pelan. Ini bisa menghentikan penjualan rumah itu. Bahkan menggagalkan rencana dia. Senyum kecil terbit di bibirku. Itu rencananya, Bu. Kami menyusun strategi dengan hati-hati. Bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi apa yang jadi hakku, dan hak dari semua kerja keras yang pernah kulakukan. Setelah semuanya jelas, aku berpamitan. Ibu mertua memelukku lama. Nin, ibu bangga kamu tidak lari. Kamu kuat. Nak, lebih kuat dari yang kamu kira. Pelukan itu hampir membuatku goyah. Tapi tidak.
Aku tidak boleh runtuh hari ini. Ketika aku keluar dari rumah mertuaku, langit sudah berubah jingga. Aku berdiri di tepi jalan dalam hening, dan di sanalah aku membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Hari itu, aku harus pulang lebih cepat dari Dimas. Aku ingin ada di rumah saat ia tiba. Aku ingin melihat wajahnya ketika ia membuka pintu. Setelah seharian ia mengira semua rencananya berjalan sempurna. Aku mengambil taksi online dan pulang. Sepanjang jalan, jantungku berdetak cepat. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku akan melihat reaksinya. Reaksi seseorang yang tidak tahu bahwa cermin kehidupannya sebentar lagi akan retak. Ketika tiba di rumah, aku masuk dengan tenang. Ruangan itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih asing. Mungkin karena sekarang aku tahu rumah ini tidak pernah benar-benar ia perjuangkan sepertiku. Aku duduk di ruang keluarga dengan map biru di pangkuanku. Tidak lama, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Langkah kaki mendekat. Pintu terbuka. Dimas masuk sambil menenteng map coklatnya. Map yang berisi berkas penjualan rumah yang ingin ia sembunyikan. Matanya melebar ketika melihatku duduk di sofa. "Oh, kamu belum tidur." Nada suaranya menunjukkan ia tidak siap melihatku di sana. "Bagus." Aku tersenyum kecil. "Belum. Aku tunggu kamu, Mas." Ia menelan ludah. "Tunggu, aku." "Iya. Aku ingin kita ngobrol." Raut wajahnya berubah. Bukan takut, tapi waspada. Seperti pencuri yang baru sadar bahwa pemilik rumah ada di balik pintu. "Ah, ada apa?" Aku bangkit perlahan, berjalan mendekatinya. Setiap langkah membuat wajahnya semakin tegang. Saat jarakku tinggal 1 meter darinya, aku berkata dengan suara pelan, tapi menggores lebih dalam daripada teriakan manapun. "Mas, aku cuma mau bilang satu hal." Dimas menunggu, tubuhnya sedikit kaku. Aku mengangkat map biru tersebut. Map yang selama ini ia tidak tahu keberadaannya. Map yang bisa membalikan seluruh rencananya. "Permainan kamu selesai." Mata Dimas membesar. "Arini, apa maksudmu?" Aku menyerahkan map itu ke dadanya. Ini momen ketika segalanya berubah. Ketika ia sadar bahwa aku bukan lagi Arini yang dulu selalu percaya. Dengan nada setenang mungkin, aku berkata, "Mas, mulai malam ini, kamu tidak akan bisa menjual apapun tanpa aku. Dan kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan aku tanpa konsekuensi." Dimas membuka map itu dengan tangan bergetar. Dan ketika ia melihat dokumen di dalamnya, wajahnya langsung pucat. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar. "Aku bukan lagi Arini yang kamu kira bisa kamu buang setelah kamu dapat apa yang kamu mau." Dimas menutup map itu dengan cepat. Napasnya memburu. "Arini, kamu dapat ini dari mana?" Aku tersenyum kecil. "Dari masa ketika aku masih percaya pada kamu, Mas. Sebelum kamu hancurkan semuanya." Ia terdiam. Tidak bisa bicara. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa menyangkal. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Dimas, benar-benar takut. Aku berjalan melewatinya menuju tangga. Tapi sebelum menaiki anak tangga pertama, aku menoleh sedikit dan berkata, "Besok, aku mulai langkah berikutnya." Lalu aku tinggalkan dia di ruang tamu dengan map di tangannya. Map yang ia tahu dapat mematahkan seluruh rencananya. Suara langkahku bergema di tangga, sementara suara napas paniknya memenuhi rumah. Dan aku tersenyum, bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya aku bangun dari mimpi buruk yang selama ini kutahan sendiri. Satu hal pasti, malam itu, Dimas tidak tidur nyenyak. Karena esok hari, ia akan melihat siapa sebenarnya Arini yang selama ini ia remehkan. Karena esok hari, ia akan melihat siapa sebenarnya Arini yang selama ini ia remehkan. Kalimat itu terus menggema di pikiranku sepanjang malam. Aku tidur dengan perasaan tenang, bukan karena masalahku sudah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa kembali memegang kendali atas hidupku. Sementara itu, di ruangan bawah, aku bisa mendengar suara langkah Dimas mondar-mandir. Ia tidak tidur.
Lampu ruang tamu tak pernah padam. Mungkin ia membaca dokumen itu berkali-kali, berharap tulisan di dalamnya berubah menjadi kebohongan. Sayangnya, tidak. Itu semua nyata. Dan ia harus menanggung akibatnya. Pagi harinya, aku turun dari kamar dengan sikap setenang mungkin. Dimas duduk di sofa dengan wajah pucat, rambut berantakan, dan mata merah. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh hidupnya dalam semalam. Pagi, Mas. Dimas menoleh cepat, seolah sedang menunggu nada marah atau tangis dariku. Tapi yang ia dapat justru senyuman ringan dan suara biasa saja. Arini. Ada teh di dapur. Aku bikin. Kalau mau, ambil sendiri ya. Ia menatapku bingung. Mungkin ia berharap aku akan mengamuk atau menuntut penjelasan. Tapi ketenanganku justru membuatnya semakin gugup. Sambil berdiri, ia memegang map biru itu. Arini, kita perlu bicara. Aku melirik map itu sebentar. Oh, soal itu. Dimas mengangguk cepat. Iya, ini semua. Aku nggak tahu kamu punya dokumen ini. Kalau kamu tahu, jawabku tenang. Kamu pasti lebih hati-hati, kan? Ekspresinya hancur seketika. Ia menarik napas panjang. Rin, dengar dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Aku mengangkat alis. Oke, jelaskan. Dimas menelan ludah. Aku butuh uang. Itu saja. Aku lagi banyak masalah di luar. Jadi aku memotong dengan lembut. Banyak masalah? Masalah apa? Masalah keuangan? Masalah pekerjaan? Atau masalah yang jalannya berkaki dua dan pakai lipstik? Dimas kaget, tersentak seakan kalimat itu menamparnya. Arini, kamu salah paham. Tolong, Mas. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku sudah tahu siapa yang sering menemani Mas ke kantor properti. Rara sudah cerita. Dan ibu juga sudah tahu semuanya. Wajah Dimas memucat total. Rara? Mama? Aku mengangguk. Jadi kalau Mas mau berbohong, Mas harus pastikan semua orang yang Mas libatkan juga setia berbohong untuk Mas. Ia terdiam. Lidahnya keluh. Pikirannya kosong. Aku duduk di sofa berhadapan dengannya. Mas Dimas, kamu boleh jelaskan apa saja. Tapi satu hal yang tidak bisa Mas bantah adalah, Mas memang berniat menjual rumah ini tanpa persetujuan aku. Dan setelah itu, Mas mau menceraikan aku. Dimas menunduk. Kedua tangannya menggenggam rambutnya. Arini, tolong, aku memang salah. Aku lagi hilang arah. Aku menatapnya lama. Aku tahu, Mas. Tapi aku bukan tempat untuk dilukai saat kamu hilang arah. Ia mulai berkaca-kaca. Suaranya pecah. Aku mohon, jangan tinggalkan aku, Rin. Aku menghela napas panjang. Mas, kamu sudah meninggalkan aku sejak lama. Bahkan sebelum aku tahu semuanya. Ada hening panjang. Sangat panjang. Lalu aku mengambil tas dan berdiri. Aku ada janji hari ini. Jadi aku harus pergi. Dimas ikut berdiri. Janji? Sama siapa? Ada deh. Ia menahan lenganku. Arini, kamu mau kemana? Kita belum selesai bicara. Aku menatap tangannya, lalu menatap matanya. Aku cuma mau mengurus hal yang seharusnya aku urus sejak kamu mulai ambil keputusan sendiri. Dimas gentar. Arini, kamu mau lapor? Kamu mau apa? Aku tersenyum kecil. Tenang, Mas. Aku tidak mau bawa masalah ini ke tempat yang Mas takuti. Ia mengembuskan napas lega. Terlalu cepat. Lalu aku melanjutkan. Setidaknya, belum. Matanya kembali melebar. Arini, tolong jangan. Aku pelan-pelan melepaskan tangannya. Yang aku lakukan hari ini cuma satu. Memastikan rumah ini tidak bisa dijual tanpa tanda tangan aku. Dan memastikan pernikahan ini tidak bisa kamu akhiri semudah menandatangani kertas.
Dimas terdiam. Tak mampu mengucap apa-apa. Mas, lanjutku. Aku tidak datang ke sini untuk balas dendam. Tapi aku juga bukan perempuan yang bisa kamu permainkan. Aku melangkah menuju pintu. Sebelum membukanya, aku berkata pelan. Hidup Mas tidak akan berantakan kalau Mas jujur dari awal. Tapi sekarang, Mas harus terima konsekuensi dari pilihan Mas sendiri. Dimas jatuh terduduk di sofa. Untuk pertama kalinya, aku melihat ia benar-benar hancur. Tapi aku tidak membiarkan perasaanku goyah. Aku keluar dari rumah dengan kepala tegak. Dan begitu pintu tertutup di belakangku, aku merasa lebih ringan. Bukan karena masalahku selesai, tapi karena aku sedang melangkah menuju hidup baru, hidup yang aku pilih sendiri. Satu hal yang pasti, Dimas akhirnya tahu siapa sebenarnya Arini. Dan hari itu adalah hari ketika dia yang harus takut kehilanganku, bukan aku yang takut kehilangan dia. Hari itu adalah hari ketika dia yang harus takut kehilanganku, bukan aku yang takut kehilangan dia. Kalimat itu masih terngiang di kepalaku ketika aku melangkah menjauh dari rumah. Setiap langkah terasa seperti membuka pintu baru dalam hidupku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bebas. Tapi rupanya, ketika seorang perempuan bangkit, dunia tidak tinggal diam. Badai berikutnya justru datang dari arah yang paling tidak terduga. Aku baru saja sampai di depan gerbang kompleks ketika ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku hampir mengabaikannya. Tapi ada desakan aneh di hatiku. Aku angkat. Halo. Suara di seberang langsung membuatku berhenti melangkah. Arini, ini aku. Aku terdiam. Itu suara perempuan. Dan bukan suara perempuan sembarangan. Suara yang pernah kudengar samar ketika Dimas menjawab telepon sambil menjauh dariku. Aku tahu ini suara siapa. Perempuan itu. Aku mengepalkan tangan. Ada apa? Ia menarik napas panjang. Terdengar gugup. Aku mohon jangan tutup teleponnya dulu. Kita perlu bicara. Ini penting. Aku tetap diam, menunggu. Sebelum kamu salah sangka, aku bukan mau rebut siapapun. Aku cuma mau jelasin sesuatu yang Dimas tidak berani jelasin. Aku tertawa kecil, pahit, lucu ya. Orang yang bukan siapa-siapa justru mau jelasin hal yang seharusnya dijelaskan suamiku sendiri. Ia terdiam. Suara di telepon berubah pelan, seperti seseorang yang menahan sesuatu di dadanya. Arini. Tolong, Dimas sedang dalam masalah besar. Masalah yang mungkin bakal melibatkan kamu. Kalau kamu tidak hati-hati. Jantungku mencelos. Masalah? Masalah apa lagi? Aku tidak peduli lagi soal dia, kataku tegas. Yang aku pedulikan cuma hidupku. Aku tahu, jawab perempuan itu cepat. Tapi justru karena itulah kamu harus dengar aku. Dimas. Dia bukan cuma mau jual rumahmu. Dia sudah terlibat dengan orang yang salah. Dan mereka tidak suka kalau urusan ini terganggu. Aku terdiam membeku. Ada hawa dingin merambat dari pundakku turun ke kaki. Orang yang salah? Siapa? Kenapa? Aku nggak ngerti, bisikku. Perempuan itu menahan tangis. Aku nggak bisa jelasin semuanya lewat telepon. Tapi tolong. Aku mohon, temui aku. Sebelum semuanya terlambat. Hatiku berdegup cepat, tapi suara dalam diriku berkata, jangan gegabah. Kenapa aku harus percaya kamu? Tanyaku pelan. Ia menarik napas, lalu berkata sesuatu yang membuat lututku hampir lemas. Karena yang kamu hadapi bukan cuma pengkhianatan, tapi sesuatu yang lebih besar. Dan percayalah, Dimas sudah menyeretmu ke dalam masalah itu. Bahkan saat kamu belum tahu apa-apa. Aku membeku. Suaraku tercekat. Apa maksudmu? Perempuan itu berkata pelan. Sangat pelan. Rumah itu, uang itu, dan perceraian itu. Semua hanya bagian kecil dari permainan besar yang sedang terjadi. Dan kamu, tanpa kamu sadari, sudah jadi bagian dari pertaruhan itu. Aku merasakan napasku kacau. Ini tidak mungkin.
Tidak mungkin semua sesederhana rumah dijual demi hidup baru. Ada sesuatu di balik ini. Sesuatu yang lebih gelap. Arini. Suara perempuan itu retak. Tolong temui aku. Aku janji tidak akan sakiti kamu. Aku cuma mau kamu selamat. Aku menutup mata. Dunia terasa berputar. Tiba-tiba, dari kejauhan, kudengar suara seseorang berteriak memanggilku. Arini. Aku menoleh. Dimas berdiri di depan rumah. Terlihat panik. Wajahnya ketakutan. Bukan karena aku pergi. Tapi seperti seseorang yang baru menyadari dirinya dikejar sesuatu. Ia berlari menghampiri. Arini. Jangan pergi. Kamu nggak boleh kemana-mana. Aku mengerutkan dahi. Mas, kenapa? Dimas mencengkeram lenganku dengan tangan gemetar. Arini, tolong. Jangan ketemu siapapun yang hubungin kamu hari ini. Jangan percaya siapapun. Aku terbelalak. Mas, kamu ngomong apa sih? Dimas menggeleng cepat. Napasnya memburu. Aku mohon. Ini serius. Ada yang salah besar. Kamu nggak ngerti situasinya. Aku menepis tangannya. Mas, selama ini akulah yang nggak pernah ngerti apapun. Dan lihat hasilnya. Dimas menatapku dengan mata yang penuh rasa takut. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut pada sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Arini, dengar aku. Kamu harus masuk rumah. Kita bicara. Kamu dalam bahaya kalau kamu terus keluar begini. Aku mundur selangkah. Bahaya? Ancaman? Ini makin gila. Ponselku masih di telingaku. Perempuan itu masih mendengar semuanya. Arini, katanya cepat. Jangan percaya dia. Dia sudah terlalu dalam. Kamu harus dengar sisi aku. Tolong. Dimas meraih ponselku, berusaha merebutnya. Jangan dengar dia. Arini, please. Aku memeluk ponselku. Cukup. Dua-duanya diam. Dua-duanya menatapku. Dua-duanya ingin aku memilih. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Aku menarik napas panjang, menatap Dimas dan berkata pelan. Mas, aku nggak akan diam lagi. Aku akan cari tahu semuanya. Mau kamu suka atau tidak? Wajah Dimas langsung hancur. Arini, jangan. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Kemudian aku kembali menempelkan ponsel ke telingaku. Aku akan datang. Perempuan di seberang menangis lega. Terima kasih, Arini. Kamu tidak akan menyesal. Aku menutup telepon. Dimas menatapku seperti melihat mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Arini, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Aku menatapnya balik dengan ketegasan yang baru tumbuh hari itu. Mas, justru kali ini, aku tahu persis apa yang aku lakukan. Lalu aku berjalan pergi, meninggalkan Dimas yang jatuh berlutut di depan pagar rumah. Meninggalkan hidup yang selama ini penuh kebohongan. Dan melangkah menuju perempuan yang akan membuka bab paling gelap dari seluruh kisah ini. Dan melangkah menuju perempuan yang akan membuka bab paling gelap dari seluruh kisah ini. Kalimat itu terus menggema di telingaku saat langkahku meninggalkan rumah. Jantungku berdetak cepat, bukan karena ketakutan, tetapi karena firasat kuat bahwa apapun yang akan ku ketahui hari ini, akan mengubah semua jalan cerita hidupku. Angin sore terasa dingin menusuk, seakan memberi peringatan halus bahwa aku sedang berjalan menuju sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Tapi langkahku tidak berhenti. Perempuan itu mengirim lokasi pertemuan. Sebuah kafe kecil, tersembunyi di sudut kota, jauh dari keramaian. Mungkin tempat yang tepat untuk mengungkap kebenaran yang tidak pantas terdengar oleh siapapun. Ketika aku tiba, ia sudah duduk di meja paling pojok. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, dan kedua tangannya menggenggam gelas yang isinya sudah tidak lagi disentuh. Ia berdiri ketika melihatku, seolah aku adalah orang yang ia tunggu dengan harapan sekaligus ketakutan. Arini, suaranya bergetar. Aku duduk. Katakan semuanya. Jangan ada yang disembunyikan. Matanya berkaca-kaca.
Ia menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Aku tahu kamu benci aku. Dan kamu punya hak untuk itu. Tapi tolong percaya, aku tidak pernah berniat merebut Dimas dari kamu. Aku mengangkat alis. Lalu, kenapa kamu ada di setiap urusan dia? Ia menggigit bibir, lalu menunduk. Karena aku bukan siapa-siapa buat dia. Aku hanya orang yang ikut terseret dalam masalah yang sama. Aku menegang. Masalah apa sebenarnya? Perempuan itu mengusap air matanya, lalu menatapku tepat di mata. Arini, kamu pikir Dimas jual rumah itu untuk hidup baru? Aku terdiam, menunggu. Ia menggeleng lemah. Tidak, dia melakukannya karena dia harus, bukan karena dia mau. Harus? Aku mengulang. Suaraku meninggi sedikit. Apa maksudmu harus? Perempuan itu menunduk. Suaranya patah. Dimas punya utang besar. Pada orang yang sangat salah. Orang yang tidak segan menghancurkan siapapun yang menghalangi. Dan rumahmu adalah satu-satunya cara dia bisa membayar sebagian dari utang itu. Aku membeku. Seolah tubuhku ditarik ke dalam lubang gelap yang tiba-tiba terbuka di bawah kursi. Utang, sebesar apa? Tanyaku, meski suaraku hampir tak terdengar. Ia menatapku dengan mata yang penuh ngeri. Utang 5 miliar itu, hanya separuhnya. Separuh. Yang berarti, utangnya jauh lebih besar dari nilai rumah itu sendiri. Aku tahu kamu terluka oleh perselingkuhan. Lanjutnya cepat. Tapi aku harus jujur. Dimas, dia tidak pernah mencintai aku. Tidak pernah. Aku hanya orang yang ia ajak lari sementara, karena dia takut menghadapi semuanya sendiri. Aku memejamkan mata. Suara kursi, aroma kopi, detakan jam dinding, semua hilang. Hidupku selama ini cuma dipakai buat pelarian. Gumamku. Perempuan itu menunduk dalam-dalam. Arini, kamu harus tahu sesuatu lagi. Aku membuka mata. Apa lagi? Ia menelan ludah, lalu berkata perlahan, satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku merinding. Orang yang menagih utang itu sudah tahu siapa kamu, dan mereka sudah menganggap kamu bagian dari utangnya. Aku membeku. Nafasku tercekat. Apa maksudmu? Dimas pernah menuliskan namamu dalam surat perjanjian. Mereka pikir kamu tahu semuanya. Mereka pikir kamu juga bagian dari transaksi itu. Dan kalau Dimas gagal bayar, ia terputus. Tidak melanjutkan. Tapi aku tidak butuh kata-kata berikutnya. Aku tahu arah pembicaraan ini. Aku ikut jadi target, bisikku. Ia mengangguk. Air matanya jatuh. Arini, aku mohon, kamu harus berhati-hati. Dimas panik karena dia tahu waktunya hampir habis. Aku sendiri sudah dapat ancaman. Aku memegang meja agar tidak jatuh. Segalanya berputar. Rumah dijual. Perceraian. Perselingkuhan. Semua hanya permukaan. Di bawahnya ada gunung es raksasa yang tak pernah kulihat. Perempuan itu menggenggam tanganku. Arini, kamu tidak boleh sendirian. Aku tahu kamu benci aku, tapi kita berdua sama-sama korban. Aku menatapnya dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang bukan dibuat-buat. Aku tidak tahu harus bagaimana, bisikku. Ia menarik napas yang terdengar patah. Yang kamu harus lakukan sekarang cuma satu. Jangan kembali ke rumah. Jangan dekat Dimas. Jangan sendirian. Aku menggeleng lemah. Kalau bukan ke rumah, terus aku harus kemana? Perempuan itu menyeka air matanya dan berkata dengan suara yang membuatku merinding dari ujung kaki hingga kepala. Arini, sebelum kamu jalan ke sini tadi, ada orang yang mengikuti kamu. Aku langsung merasakan seluruh tubuhku dingin. Jantungku serasa jatuh ke perut. Apa? Apa kamu yakin? Ia mengangguk cepat. Suaranya panik. Aku melihatnya sendiri. Dan wajahnya sama seperti orang yang pernah mendatangi Dimas. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan. Tubuhku bergetar hebat.
Semuanya kini terlalu jauh, terlalu besar. Arini, katanya lagi, menggenggam tanganku lebih erat. Kita harus pergi dari sini. Sekarang. Aku menelan ludah. Nyaris tak bisa bernapas. Pergi kemana? Perempuan itu menatapku dengan ketakutan yang tidak berusaha ia sembunyikan. Ke tempat yang tak bisa ditemukan siapapun. Sebelum kita ungkap semuanya. Ke tempat yang tak bisa ditemukan siapapun. Sebelum kita ungkap semuanya. Kalimat itu membuatku terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Suara pengunjung kafe, dentingan gelas, musik latar. Semuanya mendadak menjadi gema jauh di belakang kepalaku. Aku menatap perempuan itu. Perempuan yang dulu kusangka hanya orang ketiga. Tapi kini tampak seperti seseorang yang sama-sama terjebak dalam perangkap besar yang tak pernah kami pilih. Kamu serius? Tanyaku. Suara hampir tak keluar. Dia mengangguk cepat. Arini, kalau kita tetap di sini, mereka akan menemukan kita. Mereka sudah tahu wajahmu. Dan kalau mereka pikir kamu menghalangi pembayaran, kamu bisa dijadikan sasaran. Jantungku berdegup keras, seperti ingin keluar dari dadaku. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan terhubung dengan ancaman seperti ini. Rumah, pernikahan, harga diri, semua itu tiba-tiba terasa kecil dibanding bahaya yang baru saja terkuak. Aku menarik napas panjang, memaksa diriku tetap tenang. Kalau begitu, kita pergi. Sekarang. Ia mengangguk. Berdiri terburu-buru. Lewat pintu belakang. Jangan lihat siapapun. Jangan menoleh. Kami berjalan cepat melewati lorong sempit menuju pintu kecil di belakang dapur kafe. Hatiku berdebar kencang ketika kulihat seorang pegawai membuka pintu itu untuk kami. Begitu keluar, angin sore menerpa wajahku. Tapi rasanya tidak menyejukkan. Justru semakin menegangkan. Di parkiran belakang, perempuan itu menunjuk sebuah mobil kecil berwarna abu-abu. Ayo cepat, kita pakai mobilku. Aku masuk ke dalam mobil sambil terus menengok ke kaca belakang. Setiap bayangan, setiap gerak, setiap orang yang melintas terasa mencurigakan. Saat mobil mulai melaju, perempuan itu berkata pelan. Maaf kalau ini menakutkan. Tapi kamu harus tahu semuanya sebelum terlambat. Aku menelan ludah, memandang keluar jendela. Ceritakan dari awal. Jangan ada yang disembunyikan. Ia mengangguk. Arini, utang Dimas bukan utang biasa. Ini bukan soal pinjaman atau bisnis yang gagal. Ini soal seseorang yang memberinya uang dengan imbalan, komitmen, dan Dimas tidak bisa memenuhinya. Komitmen apa? Ia menatap jalan. Suaranya merendah. Dia menjaminkan sesuatu yang bukan miliknya, yaitu rumahmu. Aku tersentak. Dia menjaminkan rumah itu tanpa sepengetahuanku. Ya, dan ketika mereka tahu rumah itu belum sepenuhnya atas nama Dimas, mereka marah besar. Itulah kenapa mereka mulai mencari kamu. Darahku serasa membeku. Kenapa aku? Karena mereka pikir kamu adalah kunci penjualan rumah itu. Tanpa tanda tanganmu, mereka tidak bisa ambil apa yang dijanjikan Dimas. Jadi mereka mulai mengawasi. Aku menutup mulut dengan tanganku. Bayangan seseorang yang mengikuti langkahku tadi terasa semakin jelas. Rasanya seperti ada mata-mata yang terus menempel di punggungku. Aku berbisik lirih. Ini gila. Ini semua gila. Perempuan itu mengangguk. Suaranya pecah. Dan yang lebih buruk, Arini, ada seseorang yang membantu mereka. Seseorang yang dekat dengan kamu dan Dimas. Aku menoleh cepat. Siapa? Ia menatapku lama. Terlalu lama. Orang itu bukan sekadar kenalan. Siapa? Ulangku. Lebih tegas. Ia menggigit bibirnya hingga bergetar. Orang itu. Seseorang yang kamu percaya. Seseorang yang kamu anggap keluarga. Aku merasakan tubuhku merinding. Apa maksudmu? Arini, kamu mungkin tidak siap mendengar ini. Tapi yang membuat mereka bisa mengikuti kamu, tahu kegiatan kamu, tahu kapan kamu keluar rumah. Ia berhenti bicara. Napasnya tercekat.
Aku mencengkeram sabuk pengaman. Katakan. Matanya berkaca-kaca saat ia akhirnya mengucapkan kalimat yang membuat tubuhku gemetar dari ujung rambut sampai kaki. Arini, orang itu adalah orang yang kamu panggil, Mama, selama ini. Dunia langsung runtuh. Aku membeku. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Ibu mertua? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak. Aku. Tidak percaya. Perempuan itu menatapku penuh iba. Aku berharap itu salah. Arini. Tapi aku lihat sendiri. Dimas pernah menerima telepon ketika aku bersamanya. Dia bilang, "Iya, Ma. Nanti aku kabari kalau Arini keluar rumah." Tangisku langsung pecah. Tidak terkontrol. Tidak tertahan. Sakitnya menembus tulang. Aku memeluk diriku sendiri. Menggigil hebat. Ibu mertua yang memelukku. Ibu mertua yang memberiku dokumen. Ibu mertua yang menjadi sekutuku. Semua itu hanya pencitraan? Atau jebakan? Arini. Perempuan itu menatapku penuh cemas. Aku tahu ini terlalu banyak untuk kamu terima. Tapi kamu harus tahu. Dimas tidak bekerja sendiri. Mamanya ikut terlibat. Kenapa? Mama melakukan ini? Tanyaku dengan suara serak. Karena dia pikir, Dimas bisa dimaafkan kalau semua utangnya selesai. Dan jual rumahmu adalah cara tercepat. Dia ingin menyelamatkan anaknya tanpa peduli siapa yang dikorbankan. Tanganku bergetar hebat. Seketika, semua pelukan hangat ibu mertua berubah menjadi duri tajam dalam kepalaku. Aku memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa henti. Aku harus pergi dari semuanya. Perempuan itu mengangguk. Kita akan pergi. Tapi sebelum itu, kamu harus lihat sesuatu. Apa lagi? Ia mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan sebuah foto. Tanganku langsung terlepas dari pahaku. Karena di foto itu, terlihat Dimas, ibu mertuaku, dan seseorang yang belum pernah kulihat, duduk bertiga di sebuah restoran. Di tengah meja, ada map coklat yang sama seperti milik Dimas. Dan ibu mertua, terlihat menandatangani selembar kertas. Perempuan itu berbisik. Ini bukti bahwa perjanjian rumahmu, mereka rencanakan bersama. Aku mengerang pelan. Perasaanku runtuh seketika. Aku sudah sendirian dari awal. Tidak. Perempuan itu memegang tanganku. Mulai hari ini, kamu tidak sendirian. Aku terisak. Kalau begitu, kita harus pergi. Sekarang. Ia mengangguk cepat. Ya, karena kalau mereka tahu kamu tahu ini. Ia menatapku dengan ketakutan yang sangat nyata. Mereka akan mencari kamu. Lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Karena kalau mereka tahu kamu tahu ini, mereka akan mencari kamu. Lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Kalimat itu menempel di kepalaku seperti bayangan gelap yang tidak mau pergi. Mobil melaju semakin jauh dari pusat kota, meninggalkan semua yang dulu kuanggap rumah, keluarga, dan kenyamanan. Kini semuanya berubah menjadi ancaman. Aku menatap jalan di depan, jalan yang terasa asing, sunyi, dan seperti membawa kami ke tempat yang tidak terpikirkan. Perempuan itu menoleh sesekali, memastikan tidak ada kendaraan yang mengikuti. Suaranya tegang, napasnya terburu-buru. Arini, kita hampir sampai. Setelah ini, kamu harus benar-benar siap. Karena apapun yang kamu pilih, hidupmu tidak akan sama lagi. Aku mengangguk pelan, menggenggam tas di pangkuanku. Aku sudah tidak punya apa-apa untuk aku pertahankan, kecuali diriku sendiri. Mobil berhenti di sebuah villa tua di pinggir kota. Tempat itu tampak kosong, tetapi aman. Kami masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Perempuan itu duduk di hadapanku dengan ekspresi penuh ketakutan. Aku akan kasih tahu semuanya untuk terakhir kali. Arini, setelah ini, kamu yang tentukan apa langkahmu. Aku menarik napas panjang. Katakan. Ia mengeluarkan ponsel, membuka rekaman suara, lalu menekan play. Suara di rekaman itu
membuat darahku berhenti mengalir. Kalau Arini tahu, habisi saja. Yang penting rumah itu dijual, utang Dimas lunas, dan kita bebas. Itu suara ibu mertua. Suara lembut yang dulu memanggilku, "Nak." Kini berubah menjadi ancaman paling menusuk hati. Aku menutup mulut, menahan isak. Tidak, ini terlalu sakit, terlalu jahat. Perempuan itu mematikan rekaman. Arini, aku rekam itu saat tidak sengaja mendengar mereka bertengkar. Sejak itu, aku tahu kamu dalam bahaya besar. Karena, kamu bukan hanya penghalang rencana mereka. Kamu adalah ancaman. Aku memejamkan mata. Rasa sakitnya menembus hingga tulang rusukku. Suami yang kupilih. Ibu mertua yang kupeluk. Rumah yang kubangun dengan cinta. Semua digunakan sebagai alat mempertaruhkan hidupku. Arini, perempuan itu memegang tanganku. Kamu tidak boleh kembali. Kalau kamu kembali, mereka akan melakukan hal yang tidak akan kamu duga. Aku membuka mata perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak takut lagi. Rasa sakitku berubah menjadi ketegasan. Terima kasih sudah selamatkan aku, ujarku lirih. Sekarang, aku akan selamatkan diriku sendiri. Perempuan itu menatapku bingung. Maksudmu? Aku mengambil ponsel dari tasku, menekan tombol record, lalu menatapnya. Mulai hari ini, aku berhenti berperan sebagai korban. Aku akan lawan mereka, tapi bukan dengan kekerasan, dengan kebenaran. Arini, itu berbahaya. Aku menggeleng. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada terus hidup dalam ketakutan. Aku sudah bertahun-tahun diam, mengalah, memaafkan. Tapi hari ini, mereka yang harus takut. Aku berdiri, merapikan kerudungku, lalu menatap perempuan itu dalam-dalam. Terima kasih karena telah jujur. Tapi sekarang, aku harus mengambil langkah terakhir, sendiri. Ia ingin menahan, tetapi aku tersenyum. Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah. Dengan langkah tegas, aku keluar dari villa itu, menutup pintu di belakangku. Langit sore tampak oranye tua, warna yang tampaknya mengerti bahwa sebuah babak hidupku hampir berakhir. Aku berjalan menuju jalan besar, menunggu taksi online. Pikiranku penuh, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan rencana. Ketika mobil datang dan aku masuk, aku membuka pesan broadcast di ponselku dan mulai mengetik. Jari-jariku tidak ragu sedikit pun. Kepada siapapun yang menerima pesan ini, jika sesuatu terjadi pada diriku, mohon buka lampiran ini. Semua bukti terkait rencana jahat suamiku dan ibu mertuaku ada di dalamnya. Aku melampirkan rekaman, foto, dan dokumen perjanjian yang selama ini disembunyikan. Lalu, kukirim ke 30 kontak sekaligus. Termasuk kantor notaris, rekan kerja, bahkan grup keluarga besarku. Jika mereka ingin menghancurkan aku diam-diam, maka aku akan melindungi diriku terang-terangan. Taksi melaju menuju kota. Tujuanku jelas, kantor polisi. Bukan untuk menjebloskan siapapun, tapi untuk menyampaikan semuanya sebelum orang-orang itu melakukan hal yang lebih jauh. Ketika mobil berhenti di depan kantor polisi, aku menarik napas dalam-dalam. Ini akhir dari segalanya, atau awal dari hidup baru. Aku turun dari mobil, dan saat aku melangkah masuk, aku merasa seluruh bebanku perlahan terangkat. Aku tidak tahu apakah Dimas akan kena konsekuensi hukum. Aku tidak tahu apakah ibu mertua akan mengaku. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku. Tapi satu hal sudah pasti. Aku memilih diriku sendiri. Dan itu keputusan paling tepat dalam hidupku. Sore itu, ketika aku memberikan semua bukti dan menceritakan semuanya pada pihak yang berwenang, aku merasakan ketenangan aneh mengalir di dadaku. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya, aku bebas.